Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Rindasari, nomor presensi 46 dari kelas C Kemuhammadiyahan. Baik, jadi di sini saya akan membahas atau merangkum inti-inti poin-poin dari film Sang Pencerah, yaitu sosok Kyai Haji Ahmad Dahlan. Baik, jadi poin pertama adalah mengenai nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam film Sang Pencerah. Yang kedua adalah mengenai ide atau gagasan bukti pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang ketiga adalah mengenai semangat atau hikmah yang bisa kita ambil dari film tersebut untuk kehidupan masa depan kita sebagai anak muda. Baik, nilai-nilai Islam yang terkandung pada film Sang Pencerah ini yaitu kemudian dikelompokkan kepada 3 kategori utama, yaitu yang pertama, nilai pendidikan keimanan atau akidah yang meliputi pendidikan yang berusaha mengenalkan, menanamkan, dan mengarahkan kepada anak didik terhadap nilai-nilai kepercayaan terhadap rukun Islam dan sejenisnya. Kategori yang kedua adalah mengenai nilai pendidikan ibadah atau syariah yang meliputi pendidikan yang berusaha mengenali, menghayati, dan menanami nilai-nilai aturan Allah tentang cara aturan perilaku, baik hubungan secara vertikal maupun secara horizontal dengan makhluk Allah. Dan yang ketiga adalah nilai pendidikan akhlak, meliputi nilai pendidikan yang berusaha mengenalkan, menanamkan, serta menghayatkan kepada anak didik tentang sistem aturan nilai yang mengatur perilaku, sikap, dan tindakan atas isi bumi yang mencakup hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia lain, dan hubungan dengan diri kita sendiri. Poin yang kedua yaitu mengenai ide atau gagasan bukti pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan merupakan suatu bagian terpenting dalam proses perkembangan suatu bangsa. Munculnya tokoh pemikir yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia menjadi faktor pendorong pergerakan nasional di Indonesia. Kyai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Dia melihat terdapat perbedaan antara sistem pendidikan kolonial Belanda dengan sistem pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang dipusatkan pada pondok pesantren, sehingga berkembang dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia. Melihat perbedaan pendidikan yang terjadi pada saat itu, maka timbullah ide dari Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaruan. Dalam melakukan pembaruan, Kyai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya mendirikan sekolah, tetapi beliau juga ikut membantu mengajar ilmu keagamaan pada sekolah-sekolah lain. Dan beliau merasa prihatin melihat masyarakat Islam di Indonesia yang masih mencampur-campurkan adat istiadat yang itu merupakan jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam di Indonesia. Inilah yang menjadi latar belakang pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaruan. Semangat yang bisa kita ambil untuk kita jadikan suri tauladan juga untuk kita sebagai dalang muda di masa depan, yaitu pertama, kita juga harus aktif dalam berorganisasi di masyarakat, di lingkungan, di keagamaan, karena itu merupakan salah satu latihan kita sebagai khalifah gitu ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah aktif berdakwah, terutama
menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga adalah komitmen dalam segala hal, seperti komitmen dalam berusaha, komitmen dalam berwirausaha, atau komitmen dalam berorganisasi. Yang keempat adalah selain aktif berdakwah, juga mendirikan kader tablik, sehingga setelah beliau wafat masih ada sekelompok umat yang meneruskan untuk menyuruh pada amal ma'ruf nahi munkar. Yang kelima adalah menjadi pelopor kebangkitan Islam, dan yang terakhir adalah menjadi pelopor amal usaha sosial pendidikan yang berjiwa keagamaan. Baik, sekian pembahasan poin-poin yang bisa saya ambil pada film Sang Pencerah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.